Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. For your name
kita ada sampai hari ini. Seorang raja yang sangat sibuk, saudara ya. Seorang raja yang bernama Daud. Sebelum dia menjadi raja, dia kepala pasukan tentara perang yang gagah perkasa. Saudara tahu kalau jenderal itu kan kerjanya banyak, saudara ya. Tetapi ketika dia, dari sejak dia masih di hutan cuma menjaga 2-3 ekor domba, dia sudah membiasakan diri menjadikan Tuhan sebagai sahabat. Tempat dia berkata-kata, tempat dia mencurahkan isi hati. Bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi sebagai sahabat. Kenapa saya katakan sebagai sahabat? Karena Daud selalu mencari Tuhan. Saudara, ketika Daud menjadi panglima tentara, panglima perang daripada Raja Saul, dia juga tetap mencari wajah Tuhan. Kemudian ketika dia menjadi raja di atas bangsa yang besar, saudara, di atas bangsa Israel, maka bertambahlah kesibukan Raja Daud. Tetapi saudara, yang saya tertarik sekali dan saya ingin meneladani hal itu adalah satu saat Daud menulis dalam Mazmur 122 ayatnya yang pertama, dia berkata begini, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Anggur yang ada di istana Raja Daud itu anggur yang paling enak, anggur yang paling terbaik. Itu ada cawannya, ada di depan Daud. Hiburan apa sih yang gak ada di istana Raja Daud? Saudara lihat bagaimana budaya orang Ibrani, bagaimana budaya orang Kristen. Kalau mereka menari, kalau mereka menyanyi, saudara, saudara tidak akan bosan untuk itu. Kalau saudara mau menonton pertunjukan-pertunjukan, nyanyian-nyanyian, suara-suara yang bagus, saudara harus membayar tiket untuk bisa berada duduk di tempat yang saudara mau. Apalagi kalau saudara mau duduk di tempat VIP, saudara harus berani bayar harga yang mahal untuk itu. Tapi saudara, Daud tidak kekurangan entertainment di dalam istana raja. Dia punya segala-galanya ketika dia menjadi raja. Tetapi firman Allah menulis ketika orang berkata kepada dia, hai Raja Daud, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dia berkata, aku bersuka cita. Amin. Mengapa saudara? Daud berkata, aku bersuka cita ketika ada orang yang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Rupanya saudara, beribadah itu bukan supaya gereja ini penuh, bukan supaya bangku-bangku yang kosong itu terisi penuh, bukan supaya kita rame-rame, bukan supaya kita bisa menonjolkan kepada gereja yang lain, oh gereja kita banyak orangnya, oh gereja kita mendatangkan pengkhotbah yang dari luar negeri atau dalam negeri atau siapalah sebut namanya. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingat bahwa pada waktu zaman dahulu, saudara, ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, mereka di kurang lebih 430 tahun mereka tidak bisa membuat penyembahan kepada Tuhan. Mereka diperbudak, dan firman Allah menulis, saudara, bahwa Tuhan mendengarkan teriak mereka. Teriak mereka itu adalah mereka sudah tidak sanggup lagi dan mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Satu hal peristiwa yang besar sekali yang saudara mungkin lihat di televisi atau saudara nonton, ada filmnya, ada beberapa film yang menunjukkan itu. Bagus sekali saudara kalau film yang dibuat oleh, saya lupa nama produsernya, saudara, tapi film itu 3 dimensi ya saudara. Ketika Musa menaruh tongkatnya seperti ini, saudara, maka laut itu terbelah. Tuhan mau belah laut hanya untuk bahwa Israel beribadah kepada Tuhan. Saudara, sorry pemimpin, dia mungkin mengalami sesuatu hal yang mengharuskan dia melepaskan bangsa Israel kepada keinginan hati mereka, yaitu free will mereka. Saudara datang di gereja ini atau saudara pergi beribadah di tempat lain, saya percaya saudara menyerahkan free will saudara kepada Tuhan. Tetapi Joshua dia berkata begini dalam Joshua pasal yang 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua mengambil satu keputusan. Sekalipun dia seorang pemimpin itu, ketika bangsa Israel mau menyeberang, Tuhan membuat sungai Yordan itu membual, saudara. Banjir besar seperti little tsunami pada waktu itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, sungai Yordan itu sebak, saudara. Dia sebak, dia membual airnya, sehingga di permukaan sungai Yordan itu tergenang dengan air. Kalau saudara jalan di samping sungai, saudara, yang saudara pijak tanah yang kering. Tetapi firman Tuhan menulis, ketika Israel mau menyeberangi sungai Yordan, ketika mereka akan menyeberang di situ, mereka membawa tabut Tuhan, mereka membawa kitab, mereka membawa semuanya. Begitu sulit, saudara. Tetapi waktu mereka mau menyeberang, malah yang terjadi adalah sungai itu seperti membual, seperti banjir yang besar. Sebaklah Yordan. Sebaklah sungai Yordan itu. Dan saudara, ketika beribadah kepada Allah lain, Israel berkata kepada Yosua sampai kepada satu hal yang Tuhan kehendaki adalah mengembalikan kepada jemaatnya, mengembalikan kepada orang-orang yang dia pimpin. Kalau kamu merasa kamu lebih pantas untuk beribadah kepada dewa, kalau kamu lebih pantas beribadah kepada Tuhan yang orang Amori, orang Tuhan dari tanah ini, kalau kamu merasa bahwa Tuhanmu bukanlah Tuhan Yesus lagi, bukan Tuhan yang kita sembah lagi, kamu free will untuk memilih. Saudara, saya melihat ke dalam kebenaran firman Allah, saudara ya. Ayat 17 berkata begini, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Saudara sehat, Tuhan lebih suka saudara sehat lebih dari saudara ingin sehat. Saudara mau diberkati, Tuhan lebih pengen saudara diberkati daripada saudara pengen diberkati Tuhan. Itulah Tuhan. Tetapi Yosua harus berkata kepada bangsa Israel bahwa beribadah itu is a big meaning in your life. Amin, saudara. Saya selalu berkata, saya kira saya sudah menyampaikan kebenaran yang sama seperti ini sudah berkali-kali kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Sejak kami ada di kota ini, saya selalu berkata, saya tidak akan pernah telepon saudara dan berkata, kenapa tidak ke gereja? Karena saya percaya saudara mengenal siapa Tuhan saudara. Gereja ada di mana-mana, saudara harus memilih di mana saudara akan tertanam, bertumbuh, bertunas, dan saudara akan berbuah. Dan janji firman Tuhan bagi saudara dan saya bahwa kalau saudara tertanam, saudara akan bertumbuh. Kalau saudara bertumbuh, saudara akan bertunas. Kalau saudara bertunas, saudara akan berbuah. Dan janji firman Tuhan berkata, kalau engkau tertanam dalam rumah Tuhan, bertunas di pelataran rumah Allah, sampai masa tua pun engkau pasti akan berbuah. Dan apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu semua cuma untuk memberitakan bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang tidak pernah curang. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yosua berkata kepada bangsa ini bahwa kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kalau kamu tidak mau beribadah kepada Tuhan yang aku kenal, kamu silakan, kamu mau pergi kemana kamu suka. Sebab apa? Ibadah adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Ibadah saudara bukan tanggung jawab saya. Sebagai hamba Tuhan, tadi pagi saya katakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Samuel sebagai gembala, sebagai hakim pada saat itu, sebagai imam yang memimpin bangsa Israel, dia berkata begini kepada bangsa itu di 1 Samuel tadi yang kita baca. Dia bilang begini, aku dijauhkan daripadaku, tidak berdoa bagi kamu. Dijauhkan dariku adalah merupakan satu pelanggaran bagi Samuel kalau dia tidak berdoa bagi bangsa Israel. Adalah satu pelanggaran bagi saya kalau saya tidak berdoa bagi jemaat, tidak berdoa untuk jemaat. Itu adalah sesuatu yang menentang kebenaran firman Tuhan sebagai gembala. Tapi saya tidak bisa menentukan jalan hidup saudara, bagaimana saudara mau beribadah. Samuel berkata, cukuplah bagiku mengajari kamu jalan yang lurus. Kalau kamu tidak mau pergi, dan Samuel berkata, dijauhkan dari aku untuk tidak berdoa.
Serius juga ketika saudara ada di rumah, di tempat-tempat tersembunyi, saudara punya hubungan yang serius dengan Tuhan. Tadi pagi firman Allah berkata, aku tahu bahwa ini kejahatan, kamu sudah buat kejahatan. Ketika Samuel berkata kepada bangsa Israel, aku tahu yang kamu minta itu jahat. Firman Tuhan kepada bangsa Israel, kamu minta raja. Tuhan bilang, akulah rajamu. Tapi Israel bilang, kami perlu raja. Penghinaan untuk Tuhan, kejahatan itu di mata Tuhan. Tetapi ketika Tuhan datang kepada Israel, dia bilang begini, aku tahu kamu sudah buat jahat, membuat sebuah kejahatan di mataku. Tetapi ini yang kamu harus lakukan. Jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti beribadah kepada Tuhan. Sebab kalau saudara bisa memberikan waktu saudara untuk bekerja, mendapatkan uang, mencari nafkah, which is good, itu yang Tuhan mau saudara lakukan. Saudara harus berjuang. Tuhan suka orang yang rajin, Tuhan suka orang yang berjuang, Tuhan suka orang yang berkreasi luar biasa. Saudara bisa beli rumah, saudara bisa beli mobil, saudara bisa penuhi kebutuhan hidup saudara, bahkan saudara bisa menolong orang lain, saudara bisa menolong gereja. Tetapi satu hal saudara harus ingat bahwa ibadahmu membangun rumahmu di sana. Jangan cuma bisa bangun rumah di dunia ini, saudara. Suami saya tidak pernah pamit mau pulang, tidak pernah, saudara. Tadi di jalan waktu menuju ke sini, saudara, karena kejadian meninggalnya Pak Stevi itu tiba-tiba, saya baru sadar bahwa I lose some memory. Anak saya bilang, you skip some of memory. Jadi saya ada lupa, waktu orang tanya kepada saya, Ibu Rili ada perasaan apa, ada feeling sebelumnya? Saya bilang, nothing. Tetapi ketika di perjalanan tadi saudara bersama dengan anak saya yang kedua, memory is coming back, tiba-tiba saudara. Oh my God, Mom. Kalau saya nggak sayang sama kamu, nggak begini saya hari ini. Saya tidak tahu penerjemahan itu apa, tapi saya mengerti di hati saya. Dan anak saya tadi berkata begini, bahwa Papa changing a lot. Papanya itu strict sekali, saudara. Kalau doa, 4:30, jam 5 bangun, anak-anak sekolah jam 6, harus doa, harus begini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bilang, kemarin saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, dulu saya selalu against dia untuk, bukan selalu ya, tetapi ada part-part yang saya merasa dia too strict, you too strict, dan kita konflik, saudara. Biasa ya, bapak-bapak suka bilang, kamu manja-manjain anak. Benar gak? Kamu terlalu sayang sih sama dia, kalau saya tegur kamu marah. Memang mak begitu, saudara. Kalau anaknya ditegur orang, dia akan maju, saudara. Sekalipun itu suaminya. Ya benar apa benar? Benar ya? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika hal-hal seperti itu terjadi, saya bertanya kepada dia, do you love me? Dan dia berkata begini kepada saya, kalau saya tidak sayang sama kamu, gak begini saya hari ini. Anak saya bilang, Mama, he wanna telling you that he doing everything until everything change. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak berkata begini, saya memang lihat dia ya saudara, saya memang lihat dia di hari-hari terakhir sebelum dia pulang, dia tidak pernah pamit, dia tidak pernah apapun, tetapi semua rencana tentang gereja dia cerita kepada saya. Semua rencana yang dia bicara dengan pelayan-pelayan Tuhan, dia sharing dengan saya. Dan kemudian dia pergi. Dia pergi ke tempat di mana dia datang. Dia pergi ke tempat ketika dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Dan kalau saya boleh berkata kepada saudara, waktu kami menjadi pengerja di New Jersey, saudara, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan selama kami ada di New Jersey. Saudara, suami saya itu kerja malam. Jam 10 dia sudah berangkat, karena jam 11 mulai pekerjaan. Pulang besok pagi jam 7. Dia tidur sebentar, kemudian dia antar saya belanja, laundry dan lain sebagainya. Malam, saudara, kami pergi ibadah, karena setiap hari ada ibadah. Kadang dia berangkat dari tempat ibadah, pergi ke tempat kerja. Setiap hari seperti itu. Day off-nya itu cuma hari Sabtu. Hari Sabtu pun pagi kami harus doa pelayan. Kemudian sore kami harus praktis latihan, malamnya kita ada ibadah kom ibu kom bapak. Minggu pagi dan sore. Saudara,
Tetapi saya bilang kepada anak-anak seperti ini, your dad is too strict on the time. Tetapi hari ini saya bersyukur bahwa suami saya itu mendidik anak-anak saya itu beribadah, takut Tuhan, cinta rumah Tuhan, melayani Tuhan. Walaupun hati saya sometimes tidak bisa terima, saudara, tidak bisa handle. Tapi di situ saya lihat bahwa ketika dia tidak ada, saya tidak perlu berkata kepada anak-anak, remember your dad doing this, remember. Tapi mereka berkata, mama, papa bilang begini, papa suruh begini, papa suruh begini, papa suruh begini. Ternyata waktu dia singkat. Tetapi sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai kepala keluarga, dia sudah mengajar kepada anak-anaknya. Dia sudah melegasikan semua yang mungkin kalau dia 80 tahun hidupnya atau 90 tahun, mungkin dia harus menghabiskan 90 tahun umur hidupnya untuk bisa mengajar anak-anak cucu saya. Tetapi saudara, di 47 tahun saja, saya bilang cuma 19 tahun untuk Marfial. Karena Marfial missing 3 tahun dengan kami. Cuma 19 tahun dengan Marfial. Cuma 20 tahun dengan Jeffy. Cuma 19 tahun dengan Abraham. Tetapi saya percaya bahwa seperti Samuel berkata bahwa berdosa bagiku kalau aku tidak berdoa buat kamu. Adalah pelanggaran bagiku kalau aku tidak berdoa kepadamu. Beribadahlah apapun keadaan. Karena apa, saudara? Rumah yang kita bangun hari ini, kita cuma bisa tinggal sampai nafas terakhir kita. Uang yang kita punya hari ini, kita cuma bisa pakai, kita cuma bisa nikmati sampai nafas kita yang terakhir. Surat sertifikat apapun yang saudara punya, saudara bisa baca setiap hari. Saudara bisa kumpul bertumpuk sertifikatnya. Pastor Ivo bilang, ada orang yang meninggal, dia punya sertifikat itu 1 karung apa 2 karung. Tapi saudara, dia mungkin senang, tidak salah saudara. Menjadi kaya juga Tuhan mau saudara diberkati Tuhan, luar biasa. Amin. Tuhan mau saudara lebih diberkati seperti saudara sekarang, lebih lagi. Kalau boleh silahkan saudara. Tuhan juga senang. Tapi saudara, saya mau berkata kepada saudara, orang yang punya sertifikat rumah, properti dan semuanya saudara, cuma ada 1 surat yang dia tidak akan pernah bisa lihat, yaitu death certificate. Saudara tidak akan pernah melihat death certificate, your death certificate. Saya tidak punya properti banyak, saya tidak punya harta yang banyak, tapi saya bilang kepada mereka, saya cuma bisa wariskan kepada kalian iman saya. Kalau saudara punya harta, Bill Gates aja tidak kasih semua untuk anaknya. Karena apa? Dia bilang, saya tidak tahu anak saya akan menikah dengan siapa nantinya. Saya tidak tahu kapasitas anak saya akan bagaimana nantinya. Ketika anak-anaknya masih kecil, dia menulis will. Orang Amerika begitu kan ya, setiap kali, apalagi yang punya harta, mereka harus ada will. Kalau tidak ada yang bisa claim. Di freezing oleh pemerintah. Karena yang punya tidak memberikan will kepada siapa-siapa, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi saudara, saya bilang kepada mereka, satu saat kalau mama tidak ada lagi, saya bilang satu saja, seperti firman Tuhan tadi pagi, saya bilang kepada mereka, jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti beribadah. Kalaupun Tuhan berkati kamu, kalaupun kamu jadi orang nomor 1 di Amerika atau di seluruh dunia, jangan berhenti cari Tuhan. Jangan berhenti beribadah, sebab kalaupun segala sesuatu kamu miliki di seluruh dunia ini, pada hari kamu dipanggil Tuhan, maka kamu tidak akan bawa itu satu pun. Tetapi ibadahmu hari ini, firman Allah berkata, ada satu perjanjian bahwa engkau punya rumah di sana. Amin. Saudara, saya tidak memaksa siapapun untuk beribadah, apalagi mau melayani. Tetapi saya percaya kalau saudara tidak mau, batu pun Tuhan bisa pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kembali mencari Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Sebelum bayang-bayang hilang, sebelum waktu kami selesai. Sebab kami percaya rumput pun
bertumbuh di pagi hari dan layu di siang hari. Tetapi kami mau berkata kepada Tuhan, beri kami pengharapan Tuhan, bahwa beribadah bagi kami bukan sekedar daftar hadir di gereja. Cari wajah Tuhan tidak berhenti dan beribadah terus kepada Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada, bukakan pintu selebar-lebarnya Tuhan, agar supaya jiwa-jiwa boleh kembali ke dalam rumah Tuhan. Sebelum bayang-bayang menghilang, mereka kembali dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa kami juga Indonesia kami taruh dalam tangan Tuhan, biar Indonesia bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pergumulan jemaat, segala doa-doa mereka, segala air mata mereka, apa saja yang mereka pinta dan doakan, asal percaya kepada Tuhan, Allah akan mengaruniakan, Allah akan menjawab lebih dari yang mereka pinta dan doakan. Yang berulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesehatan, memberkati masa depan, memberkati hari-hari hidup, dan melakukan bagi mereka jauh lebih besar dari yang mereka pikir dan doakan. Terima kasih Tuhan, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Perjalanan kami dilindungi, tiba di rumah dengan selamat dan memuliakan nama Tuhan. Pulanglah umat-umat Tuhan dengan rahmat kasih karunia Allah, penyertaan Tuhan yang sempurna, yang luar biasa, penyertaan perlindungan Allah yang maha tinggi menyertai engkau dan memberkati apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.